Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan motor milik pekerja pabrik hangus terbakar di Kudus. Ibu-ibu di Tegal menangis histeris untuk memperebutkan juara lomba. Perayaan Tahun Baru membawa berkah bagi penyedia jasa sewa alat masak. Rumah tempat penitipan sepeda motor di Kudus terbakar. Puluhan motor yang dititipkan pekerja pabrik di rumah tersebut juga ikut terbakar. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari rumah yang dijadikan tempat penitipan motor di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Sabtu lalu. Akibat kebakaran itu, sebanyak 28 unit motor milik karyawan pabrik ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api cukup kesulitan karena titik api berada di permukiman padat penduduk. Ada satu motor yang dapur setting itu, tapi akhirnya merambat ke motor yang lain karena terlalu berimpitan antara satu motor dengan motor yang lain. Di konsleting dari motor satu terus akhirnya merambat ke motor-motor yang lain, akhirnya juga sampai ke rumah. Karena bangunan rumahnya juga banyak kayu ya, jadi untuk cepat sekali untuk merambat ke situ. Jadi sudah besar ya apinya, terus diambil motor-motor, ada yang motor sama yang di sebelah timur, soalnya di sana ada dua kertas, usaha kertas, jadi ada yang evakuasi di sana, gotong royong bahu-bahu sambil menunggu damkar. Tadi yang terbakar itu apa ini, Mas? Motor tadi, Mas. Titipan motor? Ya, titipan motor. Titipan motor. Polisi masih menyelidiki kebakaran tersebut dan dugaan sementara penyebabnya akibat korsleting listrik pada salah satu motor. Sedang kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang sopir truk tewas tertabrak dam truk dari arah berlawanan di Jalan Purwodadi Kudus, Grobogan saat memperbaiki ban. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak konsentrasi. Truk berwarna merah ini kondisinya rusak parah pada bagian depan usai ditabrak dam truk lainnya dari arah berlawanan di Jalan Purwodadi Kudus, Desa Wanda Kemiri, Kecamatan Kelabu, Grobogan. Kecelakaan bermula saat dam truk berwarna biru melaju dari Purwodadi ke arah Kudus. Namun sesampainya di lokasi kejadian, dam truk berwarna biru tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak truk tronton yang sedang parkir. Nah, sopir truk yang sedang memperbaiki ban tewas ikut tertabrak. Diduga kecelakaan akibat sopir dam truk kehilangan kendali karena tidak konsentrasi. Ketabrak yang kidul. Dari mana, Pak? Kidul. Dari Purwodadi. Purwodadi. Yang ganti ban truk yang warna apa, Pak? Warna merah. Ganti ban, Pak ya? Ya, ganti ban. Terus gimana, Pak? Ganti ban, begitu belum jadi malah tabrak dari yang Purwodadi. Meninggal, Pak? Kendaraan tadi, Pak? Meninggal. Kini polisi telah membawa truk serta sang sopir ke Polres Grobogan untuk dimintai keterangan guna proses penyelidikan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Waspada lagi dan lagi angin puting beliung kembali menerjang permukiman warga. Kali ini puluhan rumah di 2 desa di Pati rusak parah, khususnya pada bagian atap usai diterjang angin puting beliung. Atap-atap rumah warga di 2 desa di Pati kondisinya rusak berterbangan usai diterjang angin puting beliung pada Sabtu lalu. Akibatnya sebanyak 40 rumah warga di Desa Danyang Mulyo dan 6 rumah di Desa Pekalongan mengalami kerusakan. Minggu pagi, pemerintah desa setempat dibantu warga bersama TNI Polri bergotong royong memperbaiki rumah warga. Warga enggan mengungsi dan memilih bertahan sambil menunggu perbaikan selesai. Sesuai dengan data yang kemarin kami laporkan, ada 43 rumah yang terdampak dan
saat ini masih dalam beberapa proses. Kalau sampai rubuh tidak ada, tapi ada beberapa yang sampai gebyok atau temboknya itu lepas. Kalau warga sendiri bertahan di rumah ya, atau mungkin ada poskonya gitu Pak? Sementara masih di rumah masing-masing, sehingga tidak perlu mendirikan posko darurat. Rumah yang terdampak untuk di daerah Desa Danyang Mulyo kurang lebih sekitar 43 rumah. Ada yang rusak berat, sedang, dan ringan. Di Pekalongan kami asesmen dari teman-teman relawan kurang lebih sekitar 6. Yang 4 rumah itu rumah penduduk, yang 2 itu ruko. Langkah dari Budik sendiri kemarin setelah kejadian angin puting beliung, kami melaksanakan asesmen di lokasi teman-teman relawan. Setelah hasil asesmen di lapangan, kami sendiri melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama-sama dengan warga, dengan TNI, Polri, ikut sini semua. Kejadian beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Pati. Fenomena tanah bergerak merusak rumah dan memporak-porandakan akses jalan di Wonosobo. Peristiwa yang terjadi sejak 24 Desember kian membuat warga resah. Dengan penuh risiko, truk terpaksa melewati jalan yang ambles dan menanjak curam di Dusun Mendoko Kaliwiro, Wonosobo. Tanah yang ambles sedalam lebih dari 2 meter itu bahkan lebih dari setengah badan jalan. Jalan yang rusak mulai dari retak-retak hingga ambles sepanjang 30 meter diakibatkan fenomena tanah bergerak yang telah terjadi lebih dari sepekan. Tidak hanya merusak jalan, tanah bergerak merusak sejumlah rumah mulai dari teras, melewati ruang tengah, bahkan sampai ke dapur. Setiap hujan ada lagi, retak lagi. Kalau hujan keluar, kalau hujan gede kan harus keluar, antisipasi. Fenomena tanah bergerak diawali hujan deras yang mengguyur wilayah ini pada 24 Desember lalu. Warga kian resah karena khawatir terjadinya longsor bila hujan turun. Pokoknya ini tanah ambles ini sudah 4 kali Pak. Jadi paling parah ya 4 tahun yang lalu sama sekarang ini. Mencapai dalamnya itu 2 meter. Fenomena tanah bergerak telah terjadi 4 kali dalam kurun waktu 4 tahun. Pemerintah Wonosobo terus berupaya memperbaiki tanah yang ambles dan memberi bantuan kepada rumah warga yang terdampak. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo.